Pendampingan calon guru penggerak saya selanjutnya adalah ke sekolahnya Ibu Indah Zulaikha. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya izin masuk kelas ya Bu ya. Bu, terima kasih. Ibu Indah, saya langsung melihat pertama kelas Bu Indah ini ada sih mirip-miripnya dengan kelasnya tadi Ibu Lina. Iya, memangnya ini ada Bu lomba pengelolaan kelas. Iya Ibu, ada. Oh gitu. Gimana sih Bu? Bisa diceritakan lomba pengelolaan kelas itu seperti apa Bu? Kok ada piala-piala juga itu? Siapa yang menyelenggarakan itu Bu? Yang menyelenggarakan yang pertama pengelolaan kelas di tingkat sekolah. Nah, itu yang menyelenggarakan sekolah. Tetapi untuk jurinya didatangkan dari luar agar lebih objektif. Oh begitu. Kemudian, Lalu ibu menang ya? Iya. Setelah ada pemenang tingkat sekolah, kemudian diadakan lomba tingkat gugus perwakilan sekolah. Baik. Jadi ada lomba tingkat kelas. Kalau sudah menang, lalu lomba tingkat gugus. Setelah itu ke tingkat kecamatan. Untuk lomba pengelolaan kelas ini ada berapa indikator sih Bu? Ada 75 indikator. Oh, ada 75 indikator yang harus dipenuhi ya. Jadi dengan adanya lomba pengelolaan kelas ini, saya lihat kelas-kelas yang ada di SD, di Lowokwaru terutama, itu kelasnya menjadi tersusun rapi, kemudian disusun sesuai dengan standarnya tadi. Lalu di sini saya lihat ada istimewanya juga Bu. Di sini saya bisa diceritakan tentang penghargaan sikapnya ini Bu. Itu untuk memberikan penghargaan kepada anak-anak yang menunjukkan sikap baik saat melakukan kegiatan di sekolah. Baik. Takwa, bersyukur. Kalau takwa misalnya anak gimana sih mengamati ketakwaan siswanya itu? Nah, kalau misalkan dia tertib berdoa dengan khusyuk di awal pembelajaran, lalu guru mengamati, ya, terus langsung ikut sholat berjamaah tanpa disuruh. Nah, itu berarti dia mendapatkan penghargaan di ketakwaan. Siapa yang nempelkan itu? Apakah anak sendiri? Anak sendiri. Oh, anak sendiri. Jadi mereka merasa diapresiasi ya, bangga. Lalu demikian juga ada syukur. Gimana sih menilai syukur anak itu diamati dari apa Bu? Nah, kalau misalkan itu anak-anak itu ketika apapun yang dibawakan bekal dari orang tua itu mereka dihabiskan. Oh iya. Dihabiskan. Contohnya itu salah satunya ya, salah satunya. Syukur mereka. Oh baik. Demikian juga di situ ada nilai-nilai jujur, santun, disiplin, tanggung jawab, percaya diri, peduli juga. Ini anak-anak yang sudah mencapai atau diamati guru memiliki nilai-nilai itu, maka diberikan penghargaan seperti itu. Lalu di sini ada juga Ibu, itu apa penghargaan? Apa Bu itu? Ini untuk penghargaan nilai kognitif. Oh, untuk nilai kognitif. Saya lihat di situ ada agama, PKN. Ya, itu gimana sih misalnya agama itu yang ditempel di sini nih, yang bagaimana ini Bu? Kalau misalkan pada waktu pelajaran agama itu ada penilaian, anak-anak mendapatkan nilai maksimal di agama saat itu, maka ini saya beri stiker. Dan saya lihat Bu Indah juga ada ini, hadiah ya. Apakah ini wujud juga untuk memberikan penghargaan kepada anak seperti itu? Iya, jadi guru menyiapkan sudah bingkisan sebagai hadiah untuk mengapresiasi anak. Keren ini sekali. Untuk apresiasi pengembangan bakat anak. Baik. Yang di situ ini apresiasi untuk mereka. Ini lomba, ini apresiasi mereka secara daring. Dan lomba menyanyi. Baik. Lalu Bu Indah ini untuk menyusun kelas semacam ini dengan berbagai macam perlengkapan, apakah ada keterlibatan pihak lain Bu?
Yang sangat utama itu keterlibatan orang tua. Saya tidak bisa membuat kelas seperti ini tanpa dukungan penuh dari orang tua. Jadi bagaimana caranya saya ini bisa menghidupkan semangat orang tua untuk membantu saya. Misalnya apa peran yang orang tua berikan di kelas ini misalnya? Ya misalnya kalau anak-anak ini sangat seneng kalau mejanya ini terlihat rapi, ada taplak. Nah kalau saya membuat taplak sendiri terus saya harus mengeluarkan biaya, maka orang tua lah yang menyiapkan taplak. Jadi orang tua yang memberikan taplak-taplak ini ya Bu ya. Kemudian pemasangan papan-papan ini kalau saya masang sendiri tentunya akan mencret-mencret sana sini terus tidak bisa mampu, maka saya minta tolong sama orang tua siapa yang bisa memastikan. Inilah kolaborasi yang bagus antara orang tua dengan guru, melibatkan orang tua juga di situ. Saya lihat ada minum, itu siapa sih yang menyediakan juga? Orang tua juga ya. Baik. Inilah inspirasi bahwa pelibatan orang tua dalam kegiatan pembelajaran itu sangat penting. Kemudian sekarang ini pada masa corona, di mana anak-anak belajar di rumah. Jadi Ibu gimana coba kalau mengajarnya di mana? Di sini ya? Iya, Ibu. Di sini menggunakan Zoom. Ya. Ini memang sengaja komputer ini saya hadapkan dengan papan tulis. Nah, gunanya apa? Kalau saya sudah nge-share video pembelajaran, kemudian besoknya itu anak-anak sudah mengerjakan, memahami, tetapi perlu ada diskusi. Kemudian ada hal-hal yang menurut mereka itu kesulitan, kemudian saya lakukan dengan cara Zoom atau Gmeet. Nah ini saya hadapkan sini biar saya bisa menjelaskan ya. Baik. Dan tanpa ada siswanya, tapi kegiatan pembelajarannya bisa dilaksanakan dari rumah dengan dukungan dari orang tua. Nah, kita akan melihat juga Bu, perbedaan pembelajaran salah satunya adalah rangkaian listrik untuk kelas 6 ya Bu ya. Rangkaian listrik yang dulunya bisa dibuat di sekolahan ya Bu ya. Akhirnya karena pandemi ini Ibu punya inovasi bagaimana tetap pembelajaran listrik ini jalan, cuma bisa dilakukan di rumah. Gimana inovasinya Bu? Ya, kalau misalkan di sekolah waktu sebelum daring, saya mendampingi anak-anak untuk menciptakan karya-karya rangkaian listrik. Tetapi karena saat ini anak-anak daring, maka peran saya itu dibantu oleh orang tua. Kemudian dengan saya konsultasi seperti itu, sehingga orang tua juga sekali lagi pelibatan orang tua. Jadi kalau dilihat tadi berarti kolaboratif, itu berarti bersama orang tua, kreatif, anak tadi bisa menciptakan alat-alat yang berbasis rangkaian listrik sesuai dengan temanya. Lalu setelah itu anak-anak gimana selanjutnya? Apakah melaporkannya? Melaporkannya, Ibu. Pertama mereka melaporkannya apa yang sudah mereka kerjakan di rumah melalui Google Meet atau Zoom ya. Apa sih kendalanya mereka? Apa yang sudah dilakukan mereka di rumah sama orang tua tentang proyeknya? Kemudian mereka mengirim foto. Baik. Jadi hasil karyanya dikirim melalui foto. Ada gak Bu kendala yang dihadapi mereka atau orang tua apakah suka mengeluh nggak kalau ada tugas-tugas semacam atau pembelajaran berbasis proyek tapi kolaboratif sama orang tua, mengeluh nggak sih orang tua? Kok selama ini belum ada ya. Alhamdulillah orang tua memang sudah sangat support mendukung, ya. Iya. Dan sudah memaklumi memang kondisinya baik. ini. Terima kasih Bu Indah sharingnya. Ternyata pada masa pandemi semacam ini di mana murid-murid tidak ada di sekolah, tapi Bu Indah juga bisa melaksanakan pembelajaran di kelasnya karena Bu Indah ini mulai dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore tetap berada di kelas ini ya, memantau anak-anak ya Bu, melihat pekerjaannya.
dan bisa menginovasi dengan melibatkan orang tuanya. Terima kasih Bu Indah, terus menginspirasi. Terima kasih.